ada dua yang paling utama di dalam kita nanti melihat pergerakan harga, yakni dari candle itu sendiri. Yang kedua dari support resisten atau levelnya. Candle ini kita membaca karakternya ya. Tadi sudah kita sampaikan candle panjang, candle pendek, candle dengan sumbu pendek, candle dengan sumbu panjang itu berbeda. Maka harus tahu karakternya, cara baca karakter. Cara membaca karakter candle. Yang pertama perhatikan body candle. Yang kedua perhatikan sumbu candle, panjang sumbunya. Yang ketiga lihat rasio. Yang keempat high dan low-nya. Pertama lihat body candle-nya. Body candle itu badannya ya. Jadi kalau kita buat contohnya begini. Saya contohkan ini candle dengan warna merah. Oke, yang kedua saya ganti warna hijau. Kemudian yang ketiga saya kasih warna hijau di tengah begini ya. Oke. Ada 3 gambar. Yang sisi sebelah kiri kita bisa lihat dari sisi paling kiri ada candle dengan ukuran body yang tebal ya. Perhatikan, pertama kita lihat adalah bodinya, karena body ini adalah satu momentum kekuatan. Body yang tebal, semakin tebal bodinya, semakin pendek sumbunya, maka ini adalah momentum yang kuat. Kalau dia hijau berarti dia momentum buyer, kalau dia merah berarti momentum seller. Seller mendominasi, nyaris tidak ada perlawanan dari buyer. Maka kemungkinan terbesar akan bergerak turun lagi. Candle ini adalah candle dengan penuh kekuatan ya, sehingga jangan dilawan. Ya. Meskipun ada kalanya di candle merah tebal ini tiba-tiba berbalik naik. Tapi setidaknya kita bisa hati-hati. Kan kalau kita tidak entry kan aman. Candle dengan dominan warna merah dengan tanpa sumbu ya. Sumbu ini adalah penolakan. Jadi kalau begini ada candle warna merah, kemudian ada sumbu di bawah. Itu artinya candle ini atau harga itu sebenarnya sampai di sini. Harga turun sampai di bawah, ternyata tidak mampu untuk bertahan sampai di situ, sehingga ditolak ke atas, ditolak oleh buyer. Ditutup di sini. Itu artinya sumbu yang ada di sana itu adalah buyer yang menolak. Demikian juga ketika ada sumbu di atas. Ketika ada sumbu di atas itu artinya ada penolakan seller ya, karena pada dasarnya ketika ada sumbu di atas berarti buyer itu bergerak sampai di sini. Buyer tidak mampu mempertahankan harga, kemudian ditolak oleh seller. Yang di atas, sumbu di atas itu penolakan, artinya perlawanan ke atas, sumbu di atas perlawanan ke bawah. Nah, di kasus yang sebelah kiri yang candle warna merah tebal dengan volume panjang dengan sumbu yang pendek, itu artinya momentum bearish, kekuatan bearish yang cukup kuat di sana. Sehingga di candle seperti ini hati-hati, ini berpotensi masih akan berlanjut. Tergantung nanti adakah parameter lain yang bisa mematahkan ya. Nanti kita tidak bisa hanya melihat dari satu candle, tetapi ada banyak candle sebagai bahan pertimbangan kita nantinya. Minimal satu candle kita bisa membaca, kita bisa melihat karakternya. Kemudian berikutnya di sebelah kanannya ada candle dengan body yang pendek. Oke, perhatikan bodinya pendek, warnanya hijau, berarti candle ini candle dominan bullish. Nah sekarang kalau kita lihat bodinya pendek, oke, bodinya kecil. Yang kedua sumbunya, kita lihat sumbu di atas bagaimana, sumbu di bawah bagaimana. Sumbu di atas tidak ada, sumbu di bawah ada, tapi panjang ya, dengan sumbu yang panjang. Sumbu yang di bawah panjang. Oke, mohon maaf ini ada hujan yang cukup kenceng, kalau ada sedikit banyak noise mohon dimaklumi ya, mudah-mudahan tidak mengganggu suara yang saya keluarkan. Nanti ada ada rekaman kalau nanti
mungkin tidak terlalu terdengar jelas di sana, bisa diulang kembali ya, bisa dilihat kembali atau ditanyakan boleh. Oke, kembali ke materi lagi. Di candle yang kedua, candle yang tengah ini, candle dengan bodi yang pendek dengan sumbu yang panjang di bawah. Nah, kalau kita lihat bodinya pendek, sumbunya panjang, sumbu di atas tidak ada, itu artinya seller tidak ada. Sumbu di bawah itu adalah buyer. Sehingga awalnya dia bergerak turun sampai di sini, seller bergerak turun tetapi tidak mampu mempertahankan posisi harga di sana, sehingga ditolak oleh buyer. Bergerak terus ke atas sampai melewati harga bukaan di sini ya. Sampai melewati harga bukaan, kemudian ditutup dengan posisi di atas. Jadi perlu tahu untuk membaca terbentuknya harga itu selalu harus kita pahami begini. Ada candle warna merah, ada candle warna hijau. Oke, saya coba buat dua gambar biar nanti bisa membandingkan. Ada candle warna merah, ada candle warna hijau. Nah, sekarang dari dua candle yang ada itu ya, dari dua candle yang ada kita bisa melihat ya. Perhatikan di sisi candle merah yang saya buat yang kanan itu, candle dengan dominasi warna merah itu adalah candle turun. Kalau candle turun itu berarti panahnya ke bawah. Panahnya ke bawah itu apa artinya? Artinya penutupan itu jauh lebih rendah daripada pembukaan. Jadi close-nya di body di sini, ini close. Kemudian bukaannya di sini, open-nya di sini. Ketika harga turun, ketika harga saham turun atau harga pasar turun, biasa kalau kita melihat berita kan ada panah ke bawah, panah ke atas. Panah ke bawah itu berarti negatif atau minus, atau turun itu artinya harga yang dibuka awal itu ketika ditutup dia jauh lebih rendah, maka jadilah candle turun. Sementara candle naik atau candle dengan warna hijau, candle positif, itu selalu ditutup di atas. Jadi ini close-nya di sini, open-nya di sini. Harga pembukaan itu dilewati ya, artinya penutupan jauh lebih tinggi daripada pembukaan, sehingga panahnya ke atas nilainya positif atau harga itu atau ada kenaikan. Minimal kita tahu untuk apa, untuk membaca karakter nanti ya, seperti ini. Ditutup dengan hijau berarti selalu di bukaan harga di bawah, tutupan di atas. Ini open, ini close, ini open, bukaan tutupan. Nah, kita membaca karakter candle sekarang. Bodinya pendek, sumbunya panjang, panjangnya di bawah. Sumbu di bawah itu adalah perlawanan bullish, perlawanan buyer. Sehingga ada peluang, ada petunjuk market akan bergerak naik. Mengindikasikan bahwa seller itu sudah berat. Bukti dari seller itu berat, dia bergerak sampai di area ini, tidak mampu mempertahankan harga, sehingga ditolak kembali ke atas oleh buyer, bahkan ditutup dengan posisi hijau. Nah, untuk melewati perjalanan candle yang panjang ini tentu buyer punya kekuatan lebih besar, bahkan bisa lebih dari seller ya, dari bukaan yang ada. Maka perlu diperhatikan kalau seperti ini, hati-hati ke depan buyer masih akan muncul ya. Buyer akan kembali muncul. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Kita perhatikan pertama, tadi ada rasio ya. Rasio itu adalah perbandingan ya. Rasio itu adalah perbandingan antara sumbu dan bodi. Kalau kita lihat yang gambar yang kedua ini, antara bodi dan sumbu lebih panjang sumbunya. Lebih panjang sumbu berada di bawah, berarti penolakan buyer kuat ya. Peluang akan bergerak kuat ke atas.